Saatnya gue nunjukin dari yang tiap hari dikatain berisik. Sampai akhirnya gue rekaman di studio musik. Dibilang gak ada kerjaan, kebanyakan dandan. Ternyata bisa dapet cuan dan banyak kesempatan. Main game dari pagi sampai petang, dimarahin sampai kenyang. Gue nunjukin kalau gue bisa jadi pemenang. Jangan dengerin suara-suara yang bilang kamu gak bisa. Saatnya tunjukin potensimu. Kunyah dulu, unjuk gigi kemudian. Lotte Xylitol. Detikers lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Emang bau-bauannya tuh kayak seger gitu loh yo. Kalau udah kedua orang hadir di sini tuh di segmen terakhirnya tuh bawaannya kayak pengen ngunyah. Ini ibarat orang bilang Apa save tuh? the best for last. Betul. Itu yang kita berlakukan di hari ini. Kenapa Kalau misalnya dari tadi pagi mungkin ada beberapa yang masih ngantuk, masih capek, masih Iya. lemas. Sekarang kita ajakin buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng yang pastinya informasi-informasi bakal dapet insight-nya di sini. Betul sekali. Dan sekarang kita langsung saja panggil kedua tamu kita Betul. di penghujung hari ini. Ada siapa? Ariel. Please welcome. Yang pertama kita panggilkan ada Ibu Karnita Tri Utami selaku brand manager dari Lotte. Yeay, selamat datang Ibu. Bu, kita panggil apa Bu? Bu Nita? Bu Nita. Boleh, Aman Bu Nita ya? aja aman. Siap. Tidak lupa juga ada seorang dokter di sini, Detikers. Ada Dokter Gigi Joseph Gunawan MBA, dokter gigi dan juga seorang content creator. Ini aku suka nih. Aduh, kan? kenapa Seorang ya? tergigi satu, yang Ya. kedua content creator juga. Karena pasti Jadi mengedukasi. itu bagi-bagi Iya. ilmu. And it's free ya kalau di sosial media ya. Susah kalau narif di sosial media agak repot. Susah ya? Ya. Tapi bisa datang ke sini juga kan menyenangkan sekali. Terima kasih Dok sudah gabung sama kita di Sama-sama, sini. seneng banget bisa datang ke sini. Ini dua orang sibuk soalnya pagi-pagi kita malah colek ke sini yuk. Tapi kan nggak apa-apa dong. Karena ini bertepatan banget sama Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Yeay. Yang memang jatuh tepat di hari ini tanggal 12 September, betul ya? Yes, betul betul banget. betul. Makanya sengaja kita hadirkan di sini. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang kesehatan gigi. Itu Betul dia. sekali, karena aku ini adalah salah satu orang ya Bu Dok yang memang rajin banget ke dokter gigi. Selain memang aku di behel Di behel ya. betul itu harus. Tapi aku tuh cukup memperhatikan karena kayak ketika kita giginya bolong, aku tuh punya kebiasaan makan manis sebelum tidur gitu-gitu kan itu males sikat gigi malam. Nah itu yang bikin aku sebetulnya rajin yo untuk ke dokter gigi. Bukan karena dokter giginya ganteng kayak dokter. Itu juga. Oh. Aku lebih percaya yang terakhir ya dibanding yang tadi kamu sebutin ya. Itu juga. Iya. Jadi apa yang mau ditanyain? Enggak ya sebetulnya apa yang terjadi di peringatan hari Oh. ini sih. Maksudnya kan ini mungkin banyak orang aware juga ya Yes, Dok ya dengan benar. gigi terutama belakangan ini banyak sekali content creator yang memang berasal dari dokter dan mengedukasi. Tapi sebetulnya di tahun ini 2024 bagaimana sih kesehatan gigi orang Ya, pandangan di dari dokter Indonesia seperti gitu. apa? Betul. Yes, bener. Kesehatan gigi nasional ini adalah suatu awareness juga nih buat Ya. kita-kita yang mungkin gak pernah cek atau kontrol gigi gitu ya. Harus pada ngecekin giginya. Ya. Ada Betul. lubang atau enggak. Ya. Ada karang gigi atau enggak gitu ya. Siapa yang jarang bersihin karang gigi, nanti malahan berdarah gusinya. Wah, Aryo nih, jarang nih. Tanpa disadari dia ngacung sendiri. Dia angkat tangan lah. Dok, ini ngacung sendiri dok. Jadi ketahuan ya. Kawan. Makasih ya diingetin ya. Iya. Nah, dan menurut Riskesdas, riset kesehatan dasar nasional, Ya. itu 50% lebih bahkan orang Indonesia tuh masih punya masalah gigi dan juga mulut. 50%. Lebih dari 50%. Iya, Yes, iya, betul iya. banget ya. Iya. Dan cuma sekitar 10% orang yang udah mendapatkan penanganan terhadap masalah gigi dan mulutnya. Jadi dari 50% itu cuma 10% orang yang bisa mendapatkan atau udah mendapatkan perawatan atas masalah gigi dan mulutnya Nah, itu. berarti kesadarannya tuh kayak masih rendah ya, Dok? Maksudnya- Yes, Rendah banget. bener banget. Wait dok, aku penasaran juga. Sebenarnya berarti kita harusnya tuh memeriksakan gigi kita tuh bukan ketika sakit kan? Bener banget. Tetapi Rutin ya? ada rutinnya. Yes. Itu tuh seperti apa sih? Berapa kali kita dalam 1 tahun misalnya pergi ke dokter gigi buat ngecek? Yang rutin itu harusnya 6 bulan sekali Oke. pergi ke dokter gigi Ya. untuk ngecek apakah misalnya di giginya itu ada lubang atau enggak. Karena kadang lubang gigi itu kan kecil banget tuh ya. Kadang Ya. tuh banyak orang itu baru merasakan ada lubang gigi saat mereka itu udah mulai sakit gigi. Padahal saat kita kontrol rutin ke dokter gigi tuh bisa ngeliat
ngeliat kan, makanya ada kaca mulut, makanya ada alat namanya sonde. Iya. Itu tuh untuk ngecek bener-bener apakah udah ada lubang-lubang kecil yang perlu segera ditambal atau belum, kayak gitu. Mencegah ya dok Yes, ya. betul. Mencegah lebih baik tepatnya. daripada mengobati, betul. Betul. Dan lebih efektif juga sebetulnya Yes. karena kamu tahu betapa mahalnya kesehatan gigi. Iya banget. Aduh pusing banget dok. Oh, dan jangan sedih, gigi itu adalah salah satu organ tubuh kita yang akan dipakai sampai kita berumur Betul. nanti kan. Yes. Dan biasanya yang kelihatan dari luarnya kecil itu belum tentu dalamnya sekecil itu. Betul Bisa banget. jadi lebih gede Udah gitu besar, kan. yes, betul. Itu yang bahaya sih. Iya, Betul, dan betul. yang lebih parahnya lagi adalah gini, kesehatan gigi itu berhubungan banget sama kesehatan umum kita secara keseluruhan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita mikir, aduh gigi mah kecil, gigi Iya. mah buat apa sih diurusin, dipikirin, dirawatin gitu ya. Tapi ternyata masalah gigi ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan umum kita secara keseluruhan. Contohnya nih, kalau misalnya kita punya gigi yang sehat, tentunya kita bisa makan dengan enak ya. Iya, Iya. benar. Bener kan? Hmm. Daripada yang udah ompong, terus habis itu nggak Aduh. bisa makan. Gak pede juga ya Yes, dok bener, ya. jadi nggak pede. Atau senyum kan, kalau misalnya udah ompong, jadi nggak pede buat senyum, kayak gitu. Nah, dari kesehatan umum secara keseluruhan itu, kalau misalnya kita menjaga kesehatan gigi dengan baik kan oke ya, kita jadi percaya diri, kita bisa makan, kita bisa ngomong dengan enak. Tapi kalau misalnya dia nggak dijaga untuk kesehatan umum kita, pernah tahu nggak sih ada orang-orang yang sakit gigi terus ternyata ada infeksi yang sampai ke jantung. Sampai ke jantung. Yes, Kan betul. saraf gitu ya, Yes, Dok, ya? bener. Jadi ada infeksi yang memang bakteri-bakteri yang ada di gigi itu tuh sama dengan bakteri yang menginvasi area jantung kita. Oh, wow. jadi takut ya. Wah, Serius loh itu. udah kontrol belum? Belum Kapan lagi. terakhir? Jujur belum lagi. Coba kapan terakhir? Lupa kan saking lamanya dia Pulang hilang dari sini langsung. Iya. Iya bener ya. Oh jangan sama dokter langsung. praktek langsung. Bener. Nggak, tapi emang kan kita sebagai manusia tuh Ya. biasanya take it for granted. Yes. For every small things Ya. ya kan. Termasuk gigi kita mungkin yang kita pakai setiap hari ini nggak kita sadari bahwa harus ya dirawat. Betul. Nah, kadang-kadang itu juga terjadi sama pasangan ya. Karena kita suka lupa kalau kita punya pasangan yang baik, kita suka melupakan mereka sampai you never know what you've got till it's gone. Wow. Makanya gigi lu juga perlu dijaga seperti lu menjaga pasangan lo. Oh, jadi curhat deh, ini Nggak, kelihatan nih. memang Aryo tuh Lebih jauh kayaknya. Iya, terkenal iya. dengan hal itu. Iya, sih. iya, iya, Tapi betul. saya ngebelokinnya agak repot sih ya. Pertanyaannya tuh berasal dari situ. Dok, ini biasanya kan kita suka terkenal sama yang manis-manis ya Iya. kan? Betul. Sama Yes. seperti pasangan yang manis ya. Terima kasih. Makanan yang manis juga sebenarnya ini bisa dua belah mata pisau. Benar. Satu sisi bisa bikin kita happy ya Yes. Satu kan? sisi bener bisa banget. juga membahayakan. Exactly. Betul Kalau banget. kebanyakan itu bisa berbahaya, apalagi kalau misalnya kita nggak ngejaga gigi kita setelah kita mengkonsumsi manis. Iya, betul. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit nggak sih dok? Itu benarkah bahwa gigi kita tuh bisa rusak karena makanan manis? Manis-manis. Yes, bener banget. Jadi kebiasaan orang-orang zaman sekarang ya, Iya. mungkin banyak banget yang suka boba mungkin ya yang Iya, manis. banget. Ya terus dessert yang manis. Jujur aku juga penyuka dessert yang manis. Sweet tooth berarti kan? Wih. Sama aku juga soalnya. Ya, dan si yang manis-manis ini tuh, jadi kalau misalnya kita makan di dalam mulut kita kan ada air liur ya. Iya. Nah, air liur ini tuh akan membuat yang manis-manis ini tuh terfermentasi menjadi asam. Nah, asamnya ini yang sebenarnya itu nanti akan membuat gigi kita rusak. Jadi sumber lubang gigi kita itu tuh karena memang gigi kita itu terpapar dengan sesuatu yang asam, yang mana itu adalah hasil dari reaksi air ludah dengan gula kayak Oke, gitu. nah berarti kan kalau kita berbicara soal tadi kita punya kebiasaan dengan suka banget makan makanan manis dan sebagainya pun kita pada dasarnya sudah mengetahui cara untuk misalnya membersihkan. Tapi cara membersihkan dengan benar ketika setelah kita makan makanan manis, dessert dan teman-temannya itu seperti apa sih dok? Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membersihkan gigi, tentunya kita harus sikat gigi sehari 2 kali. Itu yang wajibnya, yang nggak boleh dilewatin. Coba, udah sehari berapa kali? sikat 2 kali gigi? kalau itu 2 kali. Kadang kali. saya suka lupa dok, suka ngantuk gitu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Maaf. Sar minimal sikat gigi mah rajin kali Sar. Maaf Ya atuh, Allah. yuk lanjut yuk. Pahit. Nah, waktu kita tidur misalnya kayak tadi Iya. tidur abis itu nggak sikat gigi. Nah, yang terjadi adalah ada kemungkinan si bakteri-bakteri itu akan menyerang si gigi kita dan akhirnya jadi giginya berlubang, mudah berlubang atau giginya mudah tertumpuk si karang gigi itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, "Aduh dok, terus gimana Iya. ngejaga kesehatan gigi dan mulut kita walaupun kita suka makan yang manis-manis gitu ya?" Ya, gaya Yang- hidupnya. Iya, gaya hidupnya kan kadang ya udah zaman sekarang gitu ya orang-orang juga pada makan manis tapi tenang. Ini ada tips
tips and trick dari aku nih. Wah. Buat kalian, buat orang-orang yang suka, aduh gimana ya dok ngejaga kesehatan gigi dan mulut. Di Gimana, sinilah Yes. kita konsultasi RPM0 ya Iya, guys ya. iya. Dibuka telinga Gratis. baik-baik, kita Iya, dengarkan iya. ya. Gimana, Yuk. Dok? Oke, dengerin ya. Iya, bener, iya, ini dengerin langsung ya. buka telinga kita baik-baik. Oke. Jangan udah dikasih tahu terus habis itu mental Iya, lagi iya. nggak ada. si Aryo ya. Ketahuan banget kita ngirit banget ya. Kita maunya konsultasi gratis. Boleh dok, gimana caranya dok? Oke, yang pertama pasti dari sikat gigi tadi. Ya. Sikat gigi sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Ya, Oke. harus note setelah sarapan dan Iya. malam sebelum tidur. Oke. Setelah sikat gigi jangan makan lagi martabak, jangan lagi ngemil lagi yang manis-manis terus ditinggal tidur lagi. Itu nggak boleh, nggak Oke. boleh ya. Itu yang Oke. pertama. Terus yang kedua yang perlu kita perhatiin adalah makanan atau minuman yang kita konsumsi gitu ya. Yang pasti yang pertama, kita tuh harus banyak konsumsi sayur dan juga buah. Oke. Sayur hijau terutama, misalnya contohnya brokoli mungkin ya atau Ya. bayam gitu, itu tuh bisa ngebantu kita untuk air liur kita di dalam mulut kita itu meningkat. Nah, peningkatan air liur tuh buat apa? Pasti bertanya-tanya kan? Iya, iya, iya. Nah, air liur tuh punya namanya self cleansing, punya fungsi self cleansing di dalam mulut kita. Mhm. Jadi kalau misalnya air liur kita di dalam mulut banyak, itu tuh bisa mencegah tertumpuknya plak atau sisa makanan di dalam gigi kita atau mulut kita Oh, kayak justru gitu. bagus ya dok ya. Yes, bener banget. Jadi Aku baru bisa tahu sih. bantu nyuci lah katanya ya, bisa Iya, iya. bantu nyuci si rongga mulut kita. Nah, dengan kita mengkonsumsi banyak sayur dan buah, Iya. di mana kandungan airnya juga kan banyak nih ya di dalam sayur dan buah. Dan saat kita mengaktifasi mulut kita ngunyah si sayur dan buah yang mungkin kan memang kita ngunyahnya juga lebih banyak ya. Iya. Kalau Iya. misalnya sayur dan buah karena serat-seratnya, Betul. itu akan membuat air liur di dalam mulut kita tuh jadi bertambah juga. Gitu. Gitu. Makanya pentingnya kegiatan mengunyah ya dok ya. Itu Betul. menjadi salah satu juga bagian dari perawatan gigi kita. Nah makanya kenapa aku tuh selalu punya kebiasaan. Tadi sempat juga ngobrol sama Bu Nita gitu. iya. Bahwa aku tuh punya kebiasaan ibu sebelum aku bekerja gini tuh harus ngunyah dulu sesuatu. Nah ini tuh pertanyaan juga. Kan aku tuh suka banget yang manis-manis. Ini ini selalu ada di mobil aku sebetulnya Kak Ariel. sama. Nah itu tuh gimana sih secara kesehatan? Apakah aman untuk gigi saya atau seperti apa gitu loh? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong xylitol ya, Iya, ini betul. berganti topik ke xylitol. Iya. Xylitol ini memang bisa menjadi salah satu alternatif nih Oh. untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Oh gitu. Yes, betul. Untuk orang-orang mungkin yang nggak suka tadi makan sayur dan Iya, juga iya, buah iya. gitu ya, Oh. untuk mengaktifasi area mulut kita supaya air liur kita bertambah dan membantu self cleansing di dalam mulut, itu bisa banget digunakan. Dan yang paling penting nih, ya, yang paling Oke. penting menurut aku adalah si xylitol ini tuh adalah pemanis alami ya, yang dia itu punya gula yang berbeda dari gula-gula buatan atau pemanis buatan yang lainnya. Karena dia alami itu yang Oke. pertama, dan si xylitol ini tuh gak bisa difermentasi dengan air ludah. Kalau tadi kan di awal aku cerita ya, Iya. kalau misalnya gula-gula itu difermentasi dengan air ludah sehingga menjadi asam di dalam mulut. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya si xylitol ini tuh tidak bisa difermentasi oleh air ludah sehingga Oke. dia tidak akan membuat mulut kita menjadi asam. Oh. Wait, aku nyambung ke Bu Nita ya. Bu, ini tuh jujur buat aku, kalau sebelum MC, let's say, aku tuh pasti akan mengkonsumsi xylitol ini. Salah satu alasannya adalah karena pertama, aku tuh bakal lebih nyaman ketika mulut aku harum ya Bu ya. Itu pasti. Jadi- Oke, Iya. menyegarkan nafas ya. Iya, Pak. betul. Nafas. Ya. Jadi buat aku jadi lebih pede aja satu. Betul. Dan yang kedua, entah kenapa kalau misalnya makan ini tuh rasanya lebih nyaman aja di mulut. Mungkin itu masuk sama yang dokter tadi bilang ya, bahwa memang bagus untuk mulut kita karena tadi air liurnya juga jadi lebih banyak apa segala ya dok ya. Ya, Betul, Itu karena ada hubungannya kebiasaan mengunyah itu kan bagus banget ya. Iya. Apalagi produk kita ini, Xylitol ini yang paling penting adalah bebas gula. Betul. Bener-bener sugar free. Jadi aman banget buat teman-teman di sini apalagi Gen Z sama millennials untuk konsumsi produk kita gitu. Selain lebih fun ya caranya, juga kan berfungsi untuk merawat kesehatan gigi kan yang Iya, sesuai iya. dengan dijelasin sama dokter Jo tadi Wah, gitu. Sugar free. Sugar free. Kan disampaikan. Mungkin bisa dilihat ya di sini kita semua packagingnya sudah ada klaim bahwa permen karet kita itu sugar free. Gitu. Jadi ini bukan permen karet biasa, permen karet semi medical dan juga sugar free. Mungkin teman-teman di sini kan kadang udah mulai ada concern nih tentang aduh kandungan gulanya berapa ya? Iya, gitu iya, ya. gitu Iya banget. kan? lagi. Iya Pastinya. Nah, ini tuh salah satu cara praktis gitu ya karena permen karet kita itu sugar free gitu sih. Oke. Jadi udah mengandung xylitol, sugar free juga.
gitu. Terus udah gitu juga jadi salah satu alternatif perawatan juga ya dok, Yes, karena ada betul proses banget. untuk mengunyahnya itu yo. Oh, berarti yang tadi dokter sampaikan memang xylitolnya sendiri sebenarnya udah manis gitu ya. Iya. Jadi kita bisa ngerasain nyaman di Betul. mulut, salah satunya alasannya karena itu ya dok. Yes, karena memang xylitol ini pemanis alami dan dari jurnal-jurnal Iya. itu tuh memang xylitol ini bisa mengurangi juga tingkat penempelan dari bakteri yang menyebabkan lubang gigi atau plak gigi di dalam mulut. Masa? Yes, contohnya adalah kalau misalnya kita tahu ya, bakteri yang paling utama menyebabkan lubang gigi itu sebutnya Streptococcus mutans. Oke. Nah, di dalam jurnal itu memang sudah ada penelitian bahwa xylitol yang Mm-mm. merupakan si pemanis alami itu tuh mengurangi retensi dari Streptococcus mutans itu ke gigi. Oh wow. Loh. Bentar. Correct me if I'm wrong ya. Bu Rita, mohon didengarkan baik-baik ya. Jadi banyak pertanyaan Seru yang- banget Iya, kan iya, iya, soalnya. iya. Karena ini praktis banget yo. Itu. Jadi di otak aku sekarang mikir gini, oh berarti sekarang ibaratnya nih, kita tuh ada temen ngunyah bareng ya, yang bisa Iya. menemani kita, tapi sebenarnya juga sehat. Betul. Jadi penyempurna kali ya, Ah, maksudnya selain kita harus gosok gigi Iya. 2 kali sehari. Nah, untuk menyempurnakan kesehatan gigi, pakailah si permen karet latte xylitol ini karena udah pasti aman banget. Yes, dan ini tuh ya Bu ya, ini kan hadir berarti sebetulnya memang menjadi solusi juga untuk siapapun, untuk kita-kita dan juga yang pasti praktis. Terus yang kedua juga edukatif juga karena ternyata ya itu dia membantu juga untuk perawatan gigi Yes, yo. bener banget. Tapi ingat kalau makan ini harus 2 karena nggak boleh 1 kurang biar maksimal. Oh gitar, Sambil makannya karena jreng. ini adalah yang paling aku suka. Oh. Ngomong lagi dong Mohon boleh? izin boleh kita boleh ngizin. Silakan. Silahkan Kalau biar makan makin dikes- seger, Iya, makin karena saya lupa confident tadi gitu pagi ya. nggak makan Ibu Nita, jadi aku makan. Jadi kalau makan ini detikers inget 2, oke? Nggak usah nanya lagi, nanya lagi. Nanti kalau dua-duanya makan nggak ada yang bisa nanya-nanya kita. Makasih ya. Iya, makasih. Ternyata itu ya triknya dia ya. Dia supaya dia nggak usah ngomong, dia makan dulu ya. Oh gitu cara kamu ya. Oh iya. Oke, aku mau ke Bu Nita lagi deh Bu, karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi dan juga Mulut Nasional saat Iya. ini gitu ya. Kita pengen tahu kalau dari timnya Lotte Xylitol apa saja yang sudah dilakukan upayanya untuk bisa mendukung Hari Gigi dan juga Mulut Nasional ini Bu. Oke, jadi dalam rangka mendukung Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, kita nih punya campaign namanya Kunyah Dulu, Unjuk Gigi Kemudian. Oh. Wow. Ya, iya, jadi kayak kita percaya nih dengan langkah kecil bisa melakukan suatu perubahan yang besar gitu. Karena mungkin yang tadi Dokter Jo juga sudah jelasin, mungkin ada sebagian orang yang masih belum peduli nih akan kesehatan gigi dan mulut. Makanya dengan campaign ini kita ingin meningkatkan untuk para terutama para Gen Z dan Ya. millennials nantinya akan lebih peduli akan kesehatan gigi dan mulut. Jadi dengan mengunyah permen karet Lotte Xylitol bisa unjuk gigi. Jadi unjuk giginya tuh bukan hanya show giginya, tapi bisa memaksimalkan potensi mereka. Gitu. Menariknya adalah karena kampanye ini unjuknya bukan pakai kata tapi pakai X ya. Unjuk, Unjuk iya, segigi X. ya. Karena Sesuai dengan dari xylitol. Iya, betul banget. Berarti sebenarnya bisa dibilang kalau Lotte Xylitol ini terus mendukung visi dan juga misi yang besar sekali begitu ya dalam Betul. menyehatkan kesehatan gigi dan juga mulut dari masyarakat Indonesia ya. Iya, nah sekarang ini kita tidak hanya dari campaign Kunyah Dulu Unjuk Gigi Kemudian, kita juga punya turunan nih. Sekarang kita bekerja sama dengan beberapa para dentis, salah satunya pastinya Dokter Jo Pastinya. gitu ya. Ya dong. Untuk mengedukasi melalui platform TikTok tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan Oh, nice. mulut gitu. Nah, yang serunya lagi kita bikin suatu interactive activation gitu melalui Instagram filter. Jadi kita bikin games. Nanti mungkin bisa dicek di Instagram lottexylitol.id. Yap. Itu secara gamesnya tuh lucu banget, menarik banget. Jadi bisa dicoba dengan menunjukkan gigi sehat mereka. Nanti bisa tangkepin tuh icon-icon yang muncul keluar dari botolnya Lotte Oh Xylitol. gemes. Gemes banget Aku udah kan? coba. Ikutan, Aku udah coba. ikutan. Aku udah coba. Kita ikutan ya. Tadi Tadi sambil udah ini coba kita ikutan. main-main Habis gitu. ini kita ikutan ya. Iya, nanti kan akan di akhir games itu Ya. akan muncul poin nih. Nah, poin itu yang nantinya akan dengan poin tertinggi bisa jadi pemenang. Oke. Pemenangnya itu seru banget karena kita bikin adanya weekly winner, jadi Yap. pemenang mingguan. Ada juga pemenang utama nantinya di akhir periode. Total itu kita akan lakukan games ini selama 1 bulan, starting dari hari ini di Hari Kesehatan Gigi Nasional. Buruan, Ikutan. buruan. Gitu. Buka handphonenya, ayo. Abis Bentar. Ibu inget-inget nama Instagram kita Ibu. Gak bisa Aku juga. Ini berdasarkan skor. Iya, Makanya betul. kita tanya adalah
Dok, tadi skornya berapa? Karena Jadi dia saingan gue. saingan Iya. ya, jadi saingan. Karena weekly mulai hari ini berarti kan? Iya, Iya, gongnya iya, tuh iya. hari ini dan serunya lagi hadiahnya tuh menarik banget nih. Gitu, dengan total 10 juta rupiah gitu. Aku ikutan abis ini. Lumayan buat tambahan. Enggak. Iya. Itu pasti. Bu, yang udah ngambil cerita nggak dapat Bu harusnya Bu. Kan dia udah ngambil duluan Bu tadi Kan Bu. tadi baru cuma 2, ini masih ada yang lain soalnya Bu. Jadi kan banyak banget ya yang lainnya. Nah ini pertanyaan juga Bu, karena menariknya adalah aku tuh beberapa kali tuh suka bingung kan, aku kegiatannya agak lumayan susah banget untuk bisa menyempatkan diri untuk beli. Nah untuk belanjanya sendiri, Lotte Silitol ini kita bisa dapetin di mana aja sih Bu sebetulnya? Gampang banget carinya. Jadi kita tuh udah tersedia di minimarket terdekat, mungkin kayak Alfamart, Indomart itu sudah ada. Oke. Di Hypermart juga di Lotte Mart sudah ada. Terus kalau misalkan kadang kan Gen Z sama millennials aduh suka males deh jalan ke toko Iya gitu lagi. ya. Nah, kita juga udah sedia ini di e-commerce. Bisa dicek di blibli.com, ada namanya store-nya Lotte Indonesia Official Store. Oh, Gitu. Jadi bisa langsung check out aja. Gampang ya, gitu. bisa beli Gampang di mana banget. aja, variannya lengkap semua. Tadi juga kita sempat bahas yang jadi favorit kita tuh apa-apa yang udah pasti di mobil itu ada Bu. Iya. Mungkin gitu. salah satu faktor aku kenapa aku selalu sedia ini di mobil karena dia tuh nggak lengket ya Bu. Maksudnya bukan yang kayak yang lainnya tuh kadang-kadang suka lengket-lengket yang nempel-nempel susah buat diambil. Kalau ini tuh kayak kan kalau di dalam mobil kadang-kadang kena panas kenapa kan. Kalau ini tuh Iya. aman-aman aja gitu loh Bu. Jadi tetap nyaman sebenarnya. Iya, dan serunya apa? Kita tuh punya banyak varian. Betul. Gitu. Kalau tadi Sarah lihat mungkin yang paling favorit yang jeruk nipis ya. Betul. Oh itu paling favorit? Iya. Masa sih? Betul. Emang iya? Apakah memang? Udah Tapi gantian, iya. gantian, Oh, gantian. baik. Oke, Setelah aku baik. masuk, Baik, silakan. Oke. Berarti ini yang paling favorit. Paling Bu. favorit, tapi sebetulnya semua punya target market sendiri-sendiri Iya, nih betul. pastinya gitu kan. Kita punya total 6 Oke. varian. Jadi mungkin bisa dilihat dari yang sini itu yang biru ada fresh mint, ke sini Oke. tuh lime mint, lalu yang ungu blueberry mint, yang pink itu strawberry. Nah, yang biru muda ini breezy. Jadi breezy ini adalah mint juga tapi versi yang light. Oke. Gitu. Nah, kita sedia ini untuk rasa baru buat teman-teman yang suka banget mintnya tuh strong. Kita launching ini yang baru namanya Cool Mint. Ini baru Gitu. banget berarti Bu. Betul, baru banget. Jadi kita total punya 6 varian sekarang. Ya abis ini kita cobain semua yuk. Cobain Iya. satu, tapi Oh, langsung ya. Langsung mulutnya Remix langsung Ya, ya. cara baru nih kayaknya. Remix sih sebuah ide yang kayak kita agak bingung ya Dok. Iya. Cobanya seperti apa. Oke. Jadi The Taker sebetulnya jangan lupa berarti dicek ya tadi sosial medianya juga untuk kita bisa ikutan challenge-nya juga. Betul. Dan jangan lupa untuk dicoba juga semua variannya. Yes. Karena kan yang jadi kuncian aku adalah yang blueberry sebetulnya. Tapi ternyata ketika coba yang ini enak, yang ngademin enak, berarti secara fungsi masing-masing juga bisa mengikuti, melegakan. Seger Oh ya. dia nyaman, ngunyah nggak beres-beres. Iya. Enggak, tapi mungkin tas yang mana dikit. Ya. Ini enak banget ya. Iya Kayak emang. seger terus fresh gitu. Kan tadi dibilangin itu favorit. Iya, paling favoritnya itu. Semuanya favorit sih ya Pasti. di sini, tapi yang paling hero kita itu memang yang jeruk nipis. Enak banget. Terus mungkin kan kadang teman-teman kita Gen Z sama millennials pengennya punya banyak pilihan gitu ya. Kita tuh selain variannya banyak pilihan, dari sisi kemasan pun kita banyak pilihan nih. Jadi ini adalah yang handy botol, ya bisa dibawa kerja, bisa sharing sama teman-teman. Iya, Tapi taruh di kalau mobil. Iya, tapi kalau misalkan mau yang travel size, kita juga ada yang versi mini botol. Iya betul, yang versi langsingnya. Oh, I know that one. Nah, aku Itu suka juga beli yang tas, itu karena iya. saat-saat masuk tas Iya, gitu. lebih gampang Iya, kan. betul. Itu yang versi travelnya. Tapi kalau mau masukin di saku pun kita ada nih yang versi saset atau versi blister. Oh ada juga. Gitu. Jadi banyak pilihan banget nih. Tergantung occasionnya mau apa, mau yang lebih besar, yang sedang, yang kecil semuanya Ada. Oh, lengkap ya. Lengkap dong. Menarik. Oke, ini mudah-mudahan juga saat ini The Takers yang udah nonton kita dari awal sampai sekarang udah mulai paham, udah mulai ngeh juga tentang kesehatan gigi dan juga mulutnya. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan tadi sama dokter bahwa perlu tuh memeriksakan untuk pergi ke dokter minimal 6 bulan sekali gitu ya. Yes. Buat ngecek aja. Ya. Jadi jangan panik dulu, jangan takut dulu karena aku tahu ada beberapa orang di luar sana juga yang kayak aku kalau ketemu dokter gigi tuh kayaknya panik gitu ya. Udah takut duluan ya, Iya, sama bener. dokter gigi ya. Iya, bener-bener. Kayak monster gitu. Kayak monster, soalnya kan ada hubungannya sama ngilu dan lain sebagainya. Nah Ya. padahal kalau misalnya kita
justru dirawat, kemungkinannya justru makin kecil dengan kerusakan gigi kan? Yes, Betul. benar banget. Atau Jadi- ya mungkin bisa dimulai dengan lotesilitol dulu ya, untuk bisa ada nih tiap hari kita bawa kemana-mana. Betul. Terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin. Coba mungkin dari Dokter Jo atau dari Bu Nita juga mungkin. Boleh mungkin dari dokter. Ah, Dokter Jo. boleh, Dokter silakan. Jo. Jadi untuk bulan kesehatan atau hari kesehatan gigi nasional tahun ini aku Ya. cuma titip aja nih buat The Tickers ya, Ya. untuk kalian bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama tentunya dengan cara sikat gigi rutin sehari 2 kali ya, pagi, setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua tentunya harus kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya. Dan yang ketiga pastinya adalah kita harus memiliki pola hidup dan juga pola makan yang sehat. Dengan cara yang tadi, makan buah dan juga sayur, serta bisa juga konsumsi makanan alternatif seperti misalnya permen karet yang mengandung xylitol di dalamnya, Oke. yang tentunya bisa bantu teman-teman The Tickers semua nih untuk merawat kesehatan gigi dan mulut dan mencegah terjadinya karies gigi. Kayak gitu. Ini sebenarnya salah satu trik jitu banget nih. Ibaratnya kalau kata anak zaman tahu tuh, ini mah ngecit kali, enak Aduh, banget ngerawat gigi tapi dengan cara yang enak ya kan. Dapat langsung ya kan. Iya bener. Dan tadi mungkin di highlight sedikit ya bahwa dokter juga menyampaikan sikat gigi pagi itu justru Setelah setelah sarapan, sarapan. bukan sebelum. Iya. Karena Belum. kebanyakan orang kan bisa sambil mandi sikat gigi, Iya. padahal Iya, harusnya iya, setelah iya. sarapan baru sikat Benar. gigi ya. Iya. Jadi Itu tahu dia. juga mungkin dari Bu Nita menambahkan. Oke, menambahkan mungkin aku di sini pengen ngajak teman-teman The Tickers dan juga para Gen Z dan millennials untuk lebih sadar lagi akan kesehatan gigi dan mulut, dan pastinya dengan lotesilitol untuk menyempurnakan merawat kesehatan gigi. Dan juga jangan lupa untuk ikutan IG filter activation kita, bisa dicek di Instagram @lotesilitol.id. Ya. It's really nice gesture banget Bu, karena anak-anak zaman now tuh kita lebih ke sosial media. Betul. Dan lebih mudah juga untuk kita tangkap gitu ya beberapa informasi dan juga insight-insight menariknya. Jadi terima kasih loh udah pakai Habis cara ini sosialisasi yang Kita tepat. ikutan ya. Iya dong. Harus dong, kita bisa mencontohkan juga The Tickers bagaimana caranya kita aktif di sosial media. Ikut aja biar kita mau Benar. pulang. Sisi lain juga lihat ada musuh kita di depan kita. Ya, ada Dia akan dokter menjadi- skor iya. lebih gede Dia kan lagi menjadi ya. lawan kita nanti. Ya, Kita cek betul skor ya. dia berapa ya. Apa ya Itu kalau dia. begitu. Terima kasih Dokter Jo. Terima kasih Bu Nita sudah menyempatkan hadir untuk berbagi. Tentu ini adalah edukasi yang luar biasa juga untuk The Yes. Tickers, dan mungkin akan jadi hal yang aware banget untuk Betul. kita juga, terutama banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa kita tangkap gitu ya. Dan The Tickers juga bisa diingat-ingat bahwa beberapa peraturan-peraturan untuk menjaga kesehatan gigi bisa dimulai dengan lotesilitol juga. Dan jangan lupa juga di-share, ikutin juga gitu ya games-games dan juga filter serunya di @lotesilitol.id. Jangan lupa pakai hashtagnya juga supaya makin banyak orang lagi yang lebih sadar akan kesehatan gigi dan juga mulutnya di #kunyahduluunjuksgigi. Kemudian, itu dia. Yes. Sebenarnya aku mau menyampaikan sampai bertemu kembali gitu ya di event-event selanjutnya dari Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Mudah-mudahan Betul. kita akan bertemu lagi dengan dokter, ketemu lagi sama Bu Nita juga pastinya ya. Yes. Namun mohon izin karena kita punya tagline. Harus banget ditutup Dan dengan Bu Nita. gaya ini. Iya. Iya. Jadi kita tuh kalau ngomong detik pagi, jangan tidur lagi. Nah, gerakannya bebas, tapi sama-sama ngomong jangan tidur lagi. Oke. Iya. Oke, oke. Kapan lagi brand manager kita kerjain kan? Tapi jangan lupa juga The Tickers untuk selalu nonton Ya. Detik Pagi setiap hari Betul. dari jam 8 sampai jam 11 siang bersama dengan Arya Sungkoro Sarazani juga. Dan jangan lupa untuk selalu up to date melalui social media @detikcom. Itu dia. Kalau gitu sekarang waktu kita pamit. Baik. Sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Terima kasih Rita, terima kasih dokter. Saatnya gue nunjukin dari yang tiap hari dikatain berisik. Sampai akhirnya gue rekaman di studio musik. Dibilang gak ada kerjaan, kebanyakan dandan. Ternyata bisa dapet cuan dan banyak kesempatan. Main game dari pagi sampai petang, dimarahin sampai kenyang. Gue nunjukin kalau gue bisa jadi pemenang. Jangan dengerin suara-suara yang bilang kamu gak bisa. Saatnya tunjukin potensimu. Kunyah dulu, unjuk gigi kemudian. Lotesilitol.